Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 213, Tak Tahu Malu. Seorang ahli alam pil emas primordial mampu bersaing dengan seorang ahli alam kekosongan yang sungguh tidak dapat dipercaya. Jika Jian Wushuang adalah seorang ahli di alam kekosongan Yin awal, akan dapat diterima jika ia dapat bertarung melawan para ahli di alam kekosongan Yin. Jian Wushuang sudah merupakan ahli dari alam inti emas primordial, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah daripada ahli alam kekosongan Yin awal dalam segala aspek. Pada saat itu, wajah Grey Robe benar-benar berubah. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa meskipun dia mengerahkan segenap tenaga untuk menyerang Jian Wushuang, dia gagal mencapai apapun. Hasil akhirnya justru membuatnya kalah. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Mata Grey Robe menjadi suram. Dia memimpin sejumlah besar elit dari Menara Bulu Darah untuk menyerang Jian Wushuang, tetapi para pembunuh elit bertopeng ungu itu semuanya dibunuh oleh Jian Wushuang. Kerugian yang sangat besar. Jika Jian Wushuang tidak terbunuh sekarang. Perlu diketahui bahwa dia telah mencoba membunuh Jian Wushuang 2 kali tetapi keduanya gagal. Kegagalan ketiga tidak pernah diizinkan di Blood Feather Tower. Oleh karena itu, dia harus membunuh Jian dalam pembunuhan ketiga. Jika gagal, sebagai pemimpin, dia pasti akan dibunuh sesuai dengan aturan Menara Bulu Darah. Namun dia tidak ingin mati. Orang ini sekarang sudah cukup kuat untuk bertarung denganku secara terbuka. Aku tidak bisa membunuhnya sendirian, kecuali, Grey Robe sedikit menyipitkan matanya lalu melihat ke arah para ahli dari 12 dinasti dan juga sekte-sekte lama. Tuan-tuan, apakah ada yang ingin membantu saya membunuhnya? Blood Feather Tower berjanji untuk membalas budi, kata Grey Robe dengan suara bergema di seluruh Void. Mendengar ini, setiap ahli di atas Void menunjukkan ekspresi aneh. Oh. Karena dia tidak mampu membunuh Jian Wushuang, haruskah dia mengharapkan kita membantunya? Grey Robe itu licik. Aku tidak mau berurusan dengan orang kecil karena kita tidak punya kebencian. Jian Wushuang memiliki bakat yang luar biasa, yang membuatku semakin mengaguminya. Karena itu, aku tidak akan menyerangnya. Para ahli dari 12 dinasti dan sekte lama tidak mengambil tindakan seperti yang diharapkan Grey Robe. Sementara itu semua pakar itu memandang Grey Robe dengan tatapan sinis. Siapakah Jian Wushuang? Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang bergabung dalam perburuan paling timur. Dalam perburuan paling timur, apa yang dilakukan Jian Wushuang sungguh menakjubkan. Itu mengejutkan semua orang. Ketika Menara Bulu Darah secara langsung mencoba membunuh Jian Wushuang dalam perburuan paling timur, semua 12 dinasti merasa bersalah karena mereka tidak dapat membantu Jian Wushuang karena mereka takut akan kekuatan di belakang Menara Bulu Darah. Pada saat itu, bagaimana Grey Robe mengharapkan mereka membunuh Jian Wushuang? Wajah bagi seorang pria sama pentingnya dengan kulit pohon bagi seorang pria. Para ahli dari 12 dinasti itu semuanya adalah raja, bagaimana mungkin mereka tidak punya rasa malu? Jian Wushuang, Raja Kekaisaran Kosmos, tetua yang sudah tua itu, mengatakannya dengan suara rendah saat ini. Para raja dari dinasti lain semua memandang ke arah tetua yang sudah tua itu. Di antara 12 dinasti itu, dialah satu-satunya yang punya alasan untuk berurusan dengan Jian Wushuang. Pada saat itu, tetua yang sudah lapuk itu sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Jian Wushuang dengan serius, dengan tegas berkata, meskipun, dalam perburuan paling timur, orang ini telah membunuh banyak talenta dari kekaisaranku, yang sangat mempermalukanku. Tapi, perburuan paling timur pada dasarnya adalah kompetisi sengit antara talenta dari 12 dinasti. Talenta dari kekaisaran kosmosku hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas kematian mereka karena kemampuan mereka yang lemah. Jadi, aku harus menanggung kesalahan mereka sendirian. Tapi sekarang, ada kesempatan untuk bertarung dengan orang ini, mengapa tidak mencobanya? Tetua yang sudah renta itu menatap Grey Robe dengan pandangan jijik. Tak ada satupun raja dari 12 dinasti yang bersedia mengambil tindakan apapun, begitu pula para ahli dari sekte lama. Mereka semua mengabaikan apa yang dikatakan Grey Robe. Wajah si jubah abu-abu menjadi pucat dan langsung berteriak, tuan-tuan, kalian harus tahu bahwa kekuatan itu, yang menginginkan kematian Jian Wushuang, bukan Menara Bulu Darah. Siapapun yang membantuku membunuhnya akan dibalas oleh kekuatan itu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghubungi kekuatan itu. Tidakkah kalian ingin mendapatkan bantuan mereka? Nah, apa yang dikatakannya itu membuat para ahli yang hadir penasaran dan mungkin mereka akan mempertimbangkan tawaran itu. Namun, 12 dinasti dan para ahli dari sekte lama tetap tenang. Satu-satunya orang yang sangat terpengaruh saat ini adalah Mo Linglong, yang berasal dari sekte pedang liar. Mo Lingtian awalnya tidak menyukai Jian Wushuang. Melihat Jian Wushuang berada di pusat pembunuhan bahkan membuatnya senang. Tapi sekarang, apa yang dikatakan Grey Robe memang memotivasinya. Perlu diketahui bahwa kekuatan itu adalah istana Kaisar Suci.
Dia jelas tahu bahwa kekuatan Istana Kaisar Suci tidak boleh diremehkan. Dalam beberapa tahun terakhir, status integral Sekte Pedang Liar kita telah menurun. Ada murid dan ahli yang kurang berbakat di sekte tersebut. Mereka secara bertahap turun peringkat dan sekarang menjadi yang terakhir di 8 sekte teratas dan beberapa sekte yang lebih kecil bahkan ingin menyingkirkan kita dari posisi mereka saat ini. Jika aku bisa memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Istana Kaisar Suci, Sekte Pedang Liar pasti akan memiliki status yang jauh lebih tinggi karena pengaruh yang dimiliki Istana Kaisar Suci. Dan secara pribadi, aku akan memberikan kontribusi yang tak terukur bagi sekte ini. Kontribusinya akan sangat unik dan berpengaruh. Menjadikan saya, tetua penegak hukum, salah satu pemimpin tertinggi sekte. Dalam beberapa dekade, mungkin nama saya juga akan muncul pada pemilihan master sekte yang baru. Ketika Mo Lingling memikirkannya, matanya menjadi panas membara. Berkilau dengan masa depan yang telah dibayangkannya. Setelah itu, dia langsung menyerbu ke arah Grey Robe. Haha, Tuan Grey Robe, benar. Saya Mo Lingtian dari Sekte Pedang Liar. Saya bersedia membantu Anda. Tawar yang terdengar. Kemudian Mo Lingtian muncul di samping Grey Robe. Melihat Mo Lingtian, wajah Jian Wushuang berubah. Di Void terdekat, 12 dinasti dan para ahli dari sekte lama tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang dan marah. Tuan Lingtian, apakah menurutmu ini tidak berlebihan jika berurusan dengan orang di tingkat inti emas? Tuan Lingtian, tolong jaga sikapmu. Mo Lingtian, kau adalah tetua penegak hukum dari Sekte Pedang Liar, salah satu dari 8 sekte nanya. Haruskah kau melakukan hal yang memalukan pada dirimu dan sektemu, menindas seseorang yang lebih rendah darimu? Banyak pakar yang menegurnya. Meskipun mereka memanggilnya Tuan Lingtian untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya, mereka sebenarnya membencinya dari dasar. Tidak tahu malu. Terlalu tak tahu malu. DC tidak dapat menahan diri untuk memarahinya dengan marah.